Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, sahabat-sahabat saya, dan salam hormat kami. Saya Ahmed dan sini ada Bahilo. Salam hormat untuk guru besar Gus Idris dan guru besar kita yang lain, Kang Mamas, Gus Samsudin, Kang Ujang Mustomi, dan saudara-saudara kita yang ada di Pondok Thoriqul Jannah dan sahabat-sahabat netizen semuanya. Ini malam ini Bahilo. Yeah. Saya dapat info nih Bahilo. Rafa putus asa, dihina atas taubatnya. Dia begini Bahilo, dia keluar dari pondok, ya kan? Tapi dia suka hatinya, dia mau jadi orang baik tapi keluar dari pondok tidak ada aturan dibuatnya di pondok itu Bahilo. Tadi saya dapat info itu, saya lihat tuh Mas Ritan itu marah besar dengan dia. Sebenarnya dia benar-benar tobat enggak nih Bahilo? Ya, kita belum tahu juga ya Mas Ahmed. Sekarang begini ya. Karena biasa orang jahat ya menjadi baik ya sedikit mungkin dia agak kaku gitu ya, belum terbiasa gitu ya. Jadi sewenang-wenang keluar masuk pondok gitu ya. Nah, tidak permisi begitu. Nah, seharusnya para santri ini membina arahan-arahan yang menuju lebih baik lagi, seperti itu seharusnya. Tapi jadi tobatnya memang tobat nasuha apa memang ada tujuan? Karena dia kan kita tahu dia sangat mencintai Gus Idris. Itu yang kita tanya besar nih Bahilo. Karena kok dia seperti ada putus asa, dia keluar ponpes, suka-suka dia keluar. Sudah ada jelas kata bahasa di tanah situ, apabila santri mau keluar izin dari pihak pengurus. Karena alasan dia tadi ditanya Mas di tanah mau beli makan. Sementara kata Mas di tanah makan sudah ada disediai di pondok. Makanya kita curiga nih, karena kita kemarin itu dia pernah ada rasa dengan Gus Idris. Benar-benar tobat atau tidak sebenarnya? Apakah ada tujuan tertentu? Kalau kayak Guru Maid kan memang sungguh-sungguh. Kalau sekilas kita lihat ya, tobatnya ini kita belum mempercayai 100% gitu ya. Gitu. Iya. Jadi di situ pun karena mungkin banyak juga santri-santri yang tidak suka terhadap Rafa ini begitu ya, merasa dikucilkan, merasa apa gitu ya, tidak senang bahwasanya kehadiran di pondok itu seperti betul. Itu. Terus dia pun sebelum tobat itu pun memang terlalu kejam kali dia kan. Jadi untuk Rafa ya, kamu itu sebenarnya benar-benar tobat atau tidak, atau tobat karena ada tujuan tertentu. Masa kamu putus asa, berarti kamu ini tobat karena ingin dekat dengan Gus Idris. Nanti kena sabit Bahilo, kamu baru tahu. Sabit dulu Bahilo. Kalau memang benar-benar bertobat, ini saya sarankan ya, sebaiknya ikutilah peraturan-peraturan di pondok. Ya, jangan sesuka hati saja ya, seperti itu. Kayak warungnya dibuat. Makanan sudah disiapkan, apalagi jadi semua bekal semua sudah ada di pondok itu. Betul. Dan juga bukan ini kata Mas Ritana, bukan nggak dikasih keluar Bahilo. Keluar tuh boleh tapi izin sama pengurus. Benar. Karena dibuat situ ada dia, masa dia melihat yang benar ada, saya lihat bacanya besar. Berarti dia nggak menghargai pengurus nih Bahilo. Dan keluarnya pun kalau memang penting ya kan. Tujuannya dibilang gitu, dilaporkan. Kalau ada yang mau dibeli memang betul-betul tidak ada yang di pondok yang itu. Tidak di pondok itu tidak ada. Bilang sama pengurus ya, mau keluar bentar dan apa tujuannya mau keluar itu, apakah mungkin entah membeli pakaian atau bagaimana kan? Betul. Nggak mungkin nggak diizinkan seperti itu. Mungkin kalau dia yang penting entah mau beli mukena di situ nggak ada jual, bisa. Ini kamu apa ya? Bagus-bagus lah. Kamu betul kayak yang kata Mas dari tanah itu. Kamu itu mau jadi orang baik, tapi etika kamu tuh tidak ada. Tidak menghargai orang yang ada di pondok. Keluar kamu dari pondok suka-suka kamu. Kamu ini benar-benar memang betul mau tobat supaya bisa masuk ke pondok, supaya bisa melihat Gus Idris. Kalau kamu untuk niat tobat kamu untuk bisa supaya masuk ke pondok, bisa melihat Gus Idris, bagus. Kamu tidak bisa tobat, balik aja kamu seperti dulu. Kita bukan nggak mendukung ya Bahilo, mendukung kali kalau dia tobat. Cuman ya benar-benar lah seperti itu. Jangan tobatnya kita bilang tobat sambal gitu ya. Betul. Ini hari tobat besok kambuh lagi. Itu yang kita tidak suka terhadap si Rafa ini. Bukan, jangan gara-gara dia nanti takut ya Gondomait bisa terpengaruh lagi. Iya, bisa terpengaruh.
Coba siapa dulu, Men? Ya. Apa Men? Ya, mungkin ada komentar-komentar nanti sebentar lagi akan dibacakan oleh Mas Ahmed. Dan di sini saya sarankan juga kepada Rapa ya, janganlah mempengaruhi lagi terhadap Gondomayit yang sudah benar-benar tobat nasuha. Dan dia telah saat ini bahkan ujian-ujian cobaan-cobaan ya sudah banyak dialaminya, sampai bahkan dituduh curi uang, dituduh curi uang. Nah, sementara kamu ini Rapa tidak ada yang difitnah ya, mungkin karena para santri aja yang sebenarnya itu masih janggal, belum bisa beradaptasi di pondok itu ya, seperti itu. Coba nih Melo, tanggapi Melo, komentar dari sahabat nih Melo. Ya, apa itu? Dari Syarif, jangan terlalu banyak aturan dan tekanan. Orang mau tobat aja banyak aturannya, bikin orang stres. Kalau bisa bikin orang nyaman, senyaman-nyamannya. Allah saja nggak banyak aturan. Ini nggak paham nih Belo. Coba jelaskan dulu Belo. Bukan katanya tekanan Belo. Sebenarnya begini ya, di pondok itu tidak ada diberi tekanan, tinggal lagi peraturan-peraturan kan ada ya. Namanya kita tinggal di kita bilang di suatu tempat, bukan tempat rumah kita pribadi ya. Nah, jadi wajarlah setiap kita mau keluar atau bagaimana itu permisi. Nah, kita saja bertamu ya, tidak mungkin kita sesuka hati saja gitu ya. Tentunya kita permisi kepada yang punya rumah seperti itu. Menyolongnya maling bilang Melo. Ya, keluar masuk seperti kan tidak ada akhlak namanya seperti itu. Pasti, nah, jadi kan di pesantren ini kan diajarkan supaya akhlak ini terdidik, biar supaya ada tata krama, sopan santun seperti itu ya. Bukan sewenang-wenang gitu. Jadi kalau sewenang-wenang sama saja, tidak arti kata tidak usah masuk ke pesantren seperti itu. Masuk ke apa aja, ke KP aja Melo. Ke lembah hitam itu. Jadi biar sekalian brutal sekali ya. Dengan gitu. Itu ya Sarif ya, apa yang dibilang Bailo. Ini ada lagi dari Meme Wai. Bang Radit ngomongnya biasa aja, nggak usah terlalu keras, pelan aja bisa, nggak usah pakai marah. Belajarlah dari gurumu Gus Iris yang mengajarkan kelembutan. Ini dia menganggap Mas Radit ini terlalu keras Belo. Coba Belo, banyak kali yang ini nggak paham nih Belo. Ya, ini kalau saya lihat Belo sih memang sih ada benarnya juga ya. Saya tidak membela si Rapa ya, tapi kalau saya lihat sih arahan-arahan terhadap Raditana memang agak sedikit keras. Bagaimana ya, agak sedikit keras. Seharusnya kan bisa lebih lembut lagi mengarahkannya, menegur sapanya seperti itu ya. Jadi tidak orang menjadi menangis gitu ya. Kalau saya lihat sih memang sih sedih tadi kalau saya lihat si Rapa tersebut. Sebenarnya dia bukan keras Belo. Sebenarnya Mas Raditana ini dia orangnya kalau disiplin itu, jadi nada itu terlalu keras, jadi tegas dia, bukan tegas. Mungkin itulah yang membuat dia apa ya, kalau bisa agak sedikit dikurangi lah gitu ya, karena kan ini kan orang baru Mas Ahmed jadi terkejut gitu ya ibaratnya. Tapi dia orang baru Belo, dia tahu watak Rapa ini jahat, tiba-tiba tobat, jadi dia masih ada keraguan jadinya benar-benar jadi orang baik atau enggak itu. Ya memang mungkin itu sih ada benarnya juga gitu ya. Tinggal lagi ya kita di sini kita harapkan mudah-mudahan Rapa ini benar-benar bertobat begitu ya. Jadi